Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat pagi Sobat Sehat. Jumpa kembali dalam acara podcast Kapsul Percakapan Profesional dan Solusi Kesehatan RSUD Sidoarjo yang tentunya sangat bermanfaat bagi sobat semua dan keluarga. Kali ini bersama saya Andri Hadiwahyono akan menemani bincang-bincang tentang kesehatan pada pagi hari ini. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang gangguan irama jantung. Nah, Sobat Sehat, meskipun sama-sama penyakit jantung, tetapi gangguan irama jantung ini tidak sepopuler penyakit jantung koroner ataupun gagal jantung. Padahal penderita gangguan jantung ini atau gangguan irama jantung ini cukup banyak di kalangan kita. Dan gangguan irama jantung ini disebut sebagai salah satu penyebab kematian mendadak. Wow, sangat seram ya. Tetapi tenang sobat, daripada kita khawatir yang berlebihan, yuk ikuti pembicaraan saya dengan ahlinya yang sekarang sudah hadir di sebelah kanan saya, Dr. Angela Betty Ratnasari, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Assalamualaikum dokter. Selamat pagi. Apa kabar, Waalaikumsalam dokter? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mas Andri. Alhamdulillah dokter. Baik dokter, sebelum kita masuk ini dokter ke pembicaraan pembahasan tentang gangguan irama jantung, mungkin awalnya saya akan bertanya terlebih dahulu dokter, apa sih gangguan irama jantung itu? Monggo dokter. Gangguan irama jantung atau dalam bahasa medisnya kita kenal dengan aritmia. Istilahnya adalah aritmia. A itu adalah tidak benar dan ritmia itu adalah yang dimaksud dengan ritme jantung. Jadi aritmia atau kelainan gangguan irama jantung adalah gangguan dari ritme jantung yang tidak benar. Bisa terlalu cepat atau kita sebutnya dengan takikardi, bisa terlalu lambat atau kita sebutnya dengan bradikardi, atau detak jantungnya tidak teratur atau irregular. Untuk jenis-jenisnya dokter, apa saja sih jenis-jenis dari gangguan irama jantung? Kalau sebenarnya gangguan irama jantung ini jenisnya sangat banyak sekali ya, tapi kita melihat prevalensi yang paling banyak itu di populasi kita adalah atrial fibrilasi, mencakup 10% dari populasi kita. Dan untuk jenis yang lain kita bisa bagi menjadi berdasarkan kecepatannya. Yang terlalu cepat dengan detak jantungnya lebih dari 100 kali per menit kita sebut dengan takikardi, atau terlalu lambat di bawah 60 kali per menit itu kita sebut dengan bradikardi. Iya dokter. Untuk penyebab utama dari gangguan irama jantung dokter? Oke. Untuk penyebab utama dari gangguan irama jantung, kalau dari prevalensi yang paling tinggi atrial fibrilasi ini penyebabnya faktor usia ya. Adanya proses degeneratif atau proses penuaan dari sel jantungnya yang menyebabkan impuls jantungnya tidak berjalan dengan baik. Sehingga terjadi atrial fibrilasi. Tapi penyebab yang lain, kondisi medis jantung juga bisa mempengaruhi, termasuk hipertensi, diabetes, penggunaan obat-obatan yang memicu aritmia, kemudian obesitas, dan hipertiroid atau kelainan dari kelenjar tiroid. Dan di samping kondisi medis, beberapa yang mempengaruhi juga termasuk merokok, alkohol, lifestyle yang tidak baik, itu semua juga akan bisa menjadi penyebab dari gangguan irama jantung. Apakah ada dokter untuk batasan usia yang terkena atau yang didiagnosa penyakit gangguan irama jantung dokter? Oke. Kalau untuk usia sebenarnya semua usia bisa terjadi kelainan irama jantung, tapi jenisnya akan berbeda. Dan untuk penyebab yang paling sering yaitu atrial fibrilasi, ini paling sering didapatkan di atas usia 60 tahun. Kemudian di usia antara dekade 2 dan 3 atau di antara 20 dan 30 tahun itu juga bisa terjadi kelainan irama jantung, yaitu seperti irama jantung tambahan hingga terjadi supraventrikular takikardi atau irama jantungnya terlalu cepat, atau ventrikular takikardi atau irama ventrikularnya yang terlalu cepat. Dan di usia anak-anak juga bisa terjadi aritmia yang biasanya didahului atau terdapat cacat bawaan atau gangguan kongenital atau setelah operasi koreksi dari kelainan jantungnya. Jadi semua usia bisa terjadi gangguan irama jantung, cuma jenisnya yang bisa berbeda.
Berarti kayak deg-degan itu juga bisa dikatakan gangguan irama jantung nggak dokter? Ya, deg-degan atau kita dengar palpitasi atau istilah kita adalah palpitasi merupakan salah satu gejala dari gangguan irama jantung. Berarti kalau saya ini deg-degan berarti gangguan irama jantung nggak dokter? Tergantung pada kondisinya ya. Kalau misalnya berdebarnya setelah aktivitas atau setelah ada pemicunya seperti stres atau ketemu pacar, itu ya deg-degannya masih normal. Tapi yang tidak normal kalau deg-degannya waktu istirahat aja kok rasanya dadanya terasa cepat ya, deg-deg. Nah, itu yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Oke, baik dokter. Oke. Ini dokter, untuk jantung dikatakan normal itu berapa dokter? Untuk jantung berapa detakannya dokter? Nah, untuk detak jantung yang normal adalah sekitar 60 sampai 100 kali per menit untuk detak jantungnya. Tapi berbeda dengan populasi pada atlet atau individu yang sering melakukan atau rutin melakukan olahraga aerobik setiap hari. Itu kita bisa dapatkan dengan normal di bawah 60 kali per menit. Nah, untuk cara pengecekannya dokter? Nah, untuk mendeteksi detak jantung kita ini masih dalam batas baik atau tidak, kita bisa melakukan pemeriksaan sendiri loh. Namanya istilahnya adalah menari atau meraba nadi sendiri. Menari, wow. Jadi bukan dancing ya. Oh bukan. Menarinya adalah meraba nadi sendiri. Meraba. Caranya yaitu kita dengan tiga jari ujungnya kita letakkan di pergelangan tangan sejajar dengan ibu jari. Di situ kita akan mulai merasakan denyutnya. Dut, terasa ya. Nah, terasa. Kita bisa menilai dalam 1 menit atau kalau terlalu lama kita bisa meraba dalam 30 detik. Nah, dalam 30 detik ada berapa denyutan yang kita rasakan? Kalau masih sekitar 30 sampai 50 dalam 30 detik, artinya dalam 1 menit 60 sampai 100 itu masih normal. Nah, kalau di bawah itu kita harus mulai waspada ini. Kenapa kok detak jantung saya normal, di bawah normal atau di atas normal di saat istirahat? Itu sudah waktunya untuk dievaluasi lebih lanjut problemnya apa. Selain detak jantung, selain jumlah detaknya, kita juga bisa menilai nih dari denyutannya ini teratur atau tidak. Dut, itu yang irama jantung yang teratur. Nah, kita bisa kok kadang terasa deg-degan, kita bisa menilai dari saat menari ada irama yang tidak normal seperti deg. Nah, itu iramanya kan tidak normal. Itu namanya juga terjadi gangguan irama jantung. Nah, itu juga sebaiknya segera diperiksakan untuk dievaluasi. Gitu. Terus kemudian ketika dadanya terasa tidak nyaman, kemudian kita raba, ternyata ada irama tambahan, itu juga bisa suatu tanda dari gangguan irama jantung. Baik dokter. Untuk pencegahan dari gangguan irama jantung itu seperti apa dokter pencegahannya? Oke, untuk pencegahannya untuk beberapa faktor yang tidak bisa diubah seperti usia, ya kita tidak bisa mengubah itu ya. Tapi beberapa faktor seperti lifestyle itu juga bisa membantu untuk mencegah terjadinya gangguan irama jantung. Seperti kita kenal dengan istilahnya CEPDIK ya. C, itu cek kondisi secara teratur. Kalau memang ada masalah kondisi medis, seperti hipertensi, diabetes, itu sangat disarankan untuk kontrol atau cek kondisinya sesuai anjuran dari dokter. Kemudian enyahkan rokok. Rokok juga merupakan salah satu faktor yang bisa memicu aritmia. Kemudian R, rajin olahraga. Rajin olahraga 3-5 kali seminggu dengan durasi 15-30 kali 15-30 menit sehari itu sangat disarankan. Kemudian D, diet yang baik, yaitu yang rendah kolesterol. Kemudian kalau memang ada hipertensi dengan rendah garam atau dengan faktor risiko diabetes juga harus sesuai anjuran dokter penyakit dalamnya. Kemudian istirahat yang cukup. Karena apa? Karena faktor stres juga bisa merupakan pemicu dari gangguan irama jantung. Dan K, kelola stres. Nah, stres itu tanpa disadari juga bisa memicu
detak jantung kita menjadi lebih cepat atau tidak teratur. Baik dokter. Wow. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah gangguan irama jantung ini bisa dikatakan orang tersebut sudah terdiagnosa sebagai terdiagnosa penyakit jantung, dan apa saja dokter untuk penyembuhannya? Oke, baik. Seperti yang Mas Andri katakan di depan ya, kelainan gangguan irama jantung atau aritmia ini sering sekali tidak dikenali oleh orang awam. Padahal itu termasuk salah satu dari spektrum dari penyakit jantung. Dan apakah bisa disembuhkan? Yang penting di sini adalah kita mendiagnosis terlebih dahulu. Karena kelainan irama jantung, gangguan irama jantung ini sangat banyak dan pengobatannya juga bervariasi. Jadi sangat penting untuk bisa mendeteksi secara awal. Kenapa? Karena yang paling tinggi kejadiannya seperti atrial fibrilasi, itu angka kejadian yang paling tinggi. Ini memiliki komplikasi yang cukup berat. Antara lain satu, yang paling ditakutkan adalah menyebabkan meningkatkan risiko terjadinya stroke 5 kali lebih tinggi daripada orang yang tanpa atrial fibrilasi. Kemudian juga bisa menyebabkan gagal jantung yang lebih tinggi 3 kali lipat daripada orang tanpa atrial fibrilasi. Juga bisa terjadi kardiomiopati atau penurunan fungsi jantung yang diakibatkan gangguan irama yang lebih tinggi juga daripada orang tanpa atrial fibrilasi. Sehingga deteksi awal itu sangat penting, sehingga diharapkan masyarakat sekarang sudah bisa mendeteksi secara dini, secara mandiri, bagaimana apakah dirinya terdapat gangguan irama jantung. Nah, untuk tata laksananya atau penanganannya ini yang menarik karena sekarang kita sudah sangat berkembang ya untuk pengobatan aritmia. Tapi yang penting ya diagnostiknya. Yang pertama kita harus mengevaluasi, kita bisa mengevaluasi dengan rekaman jantung atau EKG. Nah, dari EKG ini kita bisa melihat gangguan irama jantungnya bentuknya seperti apa. Apakah memang terlalu cepat, apakah terlalu lambat, ataukah iramanya tidak teratur, ataukah ada irama tambahan yang tidak normal, ataukah malah terlalu lambat dan disertai adanya blok. Dan untuk penanganannya, penanganan selanjutnya, apabila rekam jantungnya belum dapat disimpulkan, kita bisa melakukan pemeriksaan Holter. Holter itu adalah pemeriksaan rekam jantung 24 jam. Di Poli Jantung RSUD Sidoarjo kita sudah terdapat pelayanan untuk Holter ini. Jadi bagi masyarakat yang sekiranya ada keluhan gangguan irama jantung, bisa kita follow up termasuk pemeriksaan Holter. Untuk pemeriksaan lain seperti laborat, foto ronsen, kemudian eko jantung, itu juga bisa menunjang mendiagnosis problem dasar dari penyakit jantungnya. Dan juga ada pemeriksaan treadmill dan angiografi. Dan ini semua untuk diagnostik untuk di RSUD kita sudah sangat lengkap ya, insya Allah gitu. Jadi kita yang penting itu dulu, diagnostik dulu. Dan apakah semua bisa diobati? Dan beberapa gangguan irama jantung itu hampir sama seperti hipertensi, diabetes, di mana itu tidak bisa sembuh tapi bisa kita kontrol. Tapi beberapa juga kelainan irama jantung seperti irama tambahan PVC atau irama detak jantung yang terlalu cepat supraventrikular takikardi itu bisa terkontrol dengan obat. Gitu. Dan untuk penanganan lanjutannya seperti kateter ablasi itu juga bisa dilakukan gitu. Pada dasarnya gangguan irama jantung ini bisa kita kontrol dan kita bisa tata laksana secara dini dengan diagnostik yang tepat. Oke, baik dokter. Oke dokter, untuk tips ini dokter, ini pertanyaan yang terakhir ini. Tips untuk penonton setiap podcast kapsul ini. Nah, untuk pencegahan gangguan irama jantung ini seperti apa untuk sahabat-sahabat kita, sahabat podcast kapsul? Oke, kepada para sahabat sehat, gangguan irama jantung ini kita bisa deteksi lebih dini, lebih awal. Kita bisa melakukan pemeriksaan secara dini, secara mandiri, yaitu dengan meraba nadi sendiri. Di samping itu juga kita bisa melakukan pencegahan dengan memperbaiki pola hidup kita, yaitu dengan cek rutin kondisi kita apabila ada kelainan kondisi medis ataupun secara tahunan bila tidak ada kelainan kondisi medis. Dan kemudian penting juga untuk mulai mengenyahkan rokok, karena itu merupakan salah satu dari faktor untuk terjadinya gangguan irama jantung. Kemudian rajin olahraga 3-5 kali seminggu dalam durasi 15-30 menit. Kemudian diet yang sehat, kemudian
istirahat yang cukup dan bisa mengolah stres dengan baik. Insya Allah itu bisa membantu kita untuk mencegah terjadinya gangguan irama jantung. Oke. Baik, sepertinya semua pertanyaan dari Sobat Sehat sudah terjawab oleh Dr. Betty. Semoga podcast kita hari ini bermanfaat buat Sobat Sehat pemirsa di rumah. Dan Sobat semua bisa menyaksikan podcast ini di YouTube dan Instagram RSUD Sidoarjo dengan untuk akun YouTube-nya dengan akun Humas RSUD Sidoarjo dan akun Instagram-nya dengan RSUD SDA. Baik Dr. Betty, atas waktu, kesempatan, dan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk Sobat Sehat semuanya. Semoga dokter sehat selalu, serta tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Siap. Demikian Sobat Sehat, pembahasan kita tentang masalah gangguan irama jantung pada pagi hari ini. Sampai jumpa kembali di podcast Kapsul episode selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.